Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Kali ini kita akan belajar kembali di EcoStructure Machine Expert Basic. Khususnya untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan input. Yang kemarin di episode pertama kita sudah memulai EcoStructure ini ya. Sedikit banyak kita berkenalan dengan kontak-kontak yang kita pakai, seperti kontak normally open dan kontak normally close. Di episode kedua kita belajar tentang timer. Ada timer on delay, timer off delay, dan timer pulse gitu ya. Terus kemudian di episode ketiga juga kita sudah belajar dengan fungsi counter, instruksi counter. Nah, selanjutnya di episode kali ini seperti biasa kita inaktif aja untuk setup awal ini ya, karena project kita tidak perlu kita password dulu untuk saat ini. Dan untuk konfigurasinya kita masih dengan konfigurasi yang sama, yaitu menggunakan TM221CE40R. Nah, kemudian dikomunikasikan dengan TM3 analog input dan analog output. Untuk analog inputnya kita menggunakan TM3TI4 dan untuk analog outputnya kita menggunakan TM3AHI4. Oke, setelah kita sudah siapkan ini, kita akan lanjut ke bagian programming. Di bagian programming kita disuguhkan langsung dengan tampilan yang seperti ini ya, tampilan yang biasa nanti akan kita saksikan di EcoStructure Machine Expert Basic ini. Nah, di sini di bagian input kemarin kita sudah kenalan dengan input kontak ya, kontak normally open, kemudian ada kontak normally close, dan sekarang kita akan berkenalan dengan kontak rising edge dan falling edge gitu. Nah, kita akan analisa apa perbedaan dari keempat kontak ini. Yang pertama kita akan taruh di sini adalah normally open ya. Terus kita akan masukkan coilnya untuk outputnya, terus kita tambahkan tiap-tiap rungnya. Karena kita ujiannya 4, kita akan menggunakan 4 baris yang sama. Sebagai nanti pembanding perbedaannya seperti apa. Oke, setelah kita tanam seperti ini, tinggal kita rubah masing-masingnya menggunakan kontak yang berbeda-beda. Kontak pertama normally open, kontak kedua normally close, kontak ketiga falling rising edge, dan yang terakhir adalah falling edge. Oke. Setelah itu kita beri alamat dengan alamat yang berbeda-beda. Untuk inputan pertama kita menggunakan I00. Untuk inputan yang kedua kita menggunakan I001. Inputan yang ketiga kita menggunakan I002, dan yang terakhir kita menggunakan I003. Oke, dan untuk outputnya juga kita beda-bedakan ya, agar kita melakukan analisisnya juga lebih terstruktur nantinya. Oke, setelah kita punya 4 baris seperti ini dengan input yang bermacam-macam, kita lakukan commissioning dan launch simulator. Oke, sudah siap. Kita masuk ke bagian programming untuk kita amati bersama ya. Setelah itu kita akan menekan tombol start atau run programnya. Nah, di sini sudah langsung bisa kita perhatikan, kita akan fokus ke rung 0 dan rung 1-nya, dimana kita sudah berkenalan dengan normally open dan normally close ya. Di sini kita bisa perhatikan ketika normally open itu status awalnya adalah dia akan terbuka atau open ya, karena normally open gitu kan. Kemudian ketika kita aktifkan baru dia akan bernilai close, atau di sini nilainya akan 1 dan akan menyalakan key 0. Itu ketika posisinya diaktifkan ya, ketika ditekan ya. Kemudian ketika kita lepas, maka dia akan mati kondisinya atau mengikuti seirama dengan input di I00 ini. Jadi I00 berirama dengan normally open di sini. Nah, sedangkan normally close itu
kondisinya adalah berbanding terbalik. Ketika tidak diaktifkan, meskipun di sini hijau ya, tapi statusnya kan dia normally close. Jadi kondisi awalnya memang dia terclose dulu gitu. Tapi kondisinya ini belum diaktifkan. Ketika kondisinya diaktifkan, maka output itu akan mati. Seperti itu. Jadi kondisi awalnya kan normally close. Ketika diaktifkan, dia akan menjadi open dan key 01 akan mati. Nah, ketika kita matikan, maka kondisinya akan kembali ke normally close dan outputnya key 01 akan aktif. Itu perbedaan antara normally open dan normally close. Selanjutnya untuk rising edge dan falling edge, perbedaannya akan kita lihat di sini. Rising edge, ketika kondisi awalnya bisa diperhatikan, kondisi awalnya sama-sama mati outputnya. Jadi tidak ada aliran dari input ke bagian coil. Kedua-duanya sama, tidak ada aliran di situ. Nah, cuman ketika kita aktifkan di bagian rising edge ini, kita aktifkan dan kemudian kita matikan. Nah, ini tetap tidak terlihat. Kemudian juga di rung 0, rung 3, ketika kita aktifkan dan kita matikan. Nah, tadi sempat kita lihat ya, ada kondisi mati seketika, nyala seketika. Nah, ini pun juga berlaku sama di rising edge. Dia nyala seketika dan mati seketika. Cuman memang kondisinya tidak terlihat. Bagaimana biar kita bisa melihat kondisinya tersebut? Itu kita akan pasangkan sebuah pengunci dari rangkaian program ini. Nah, kita akan tambahkan masing-masingnya ada penguncinya di sini. Oke, kita perlu sesuaikan karena posisinya run. Kita buat penguncinya menggunakan key 002. Oke, kita send dulu. Dan kita juga akan bikin penguncinya untuk di bagian rung 3. Kita send, kita tunggu sebentar untuk prosesnya dan kita akan kembali run. Nah, ini sekarang kita baru bisa melihat seperti apa fungsi dari rising edge, inputan rising edge dan falling edge nya. Sekarang kita bisa amati ya, untuk bagian rising edge terlebih dahulu di rung 2 ini. Ketika kita tekan tombol atau inputan di I02, ketika awal kita menekan, nah dia akan aktif seketika, dan ketika kita kondisinya akan langsung seakan-akan terlepas. Nah, ketika kita tekan lagi juga tidak ada pengaruh di sini. Seperti itu. Nanti akan kita gambar grafiknya untuk sebagai penjelasannya ya. Dan untuk falling edge, ketika kondisi kita tekan, kita aktifkan, dia tidak menyalakan, dia tidak aktif atau tidak ada aliran sama sekali. Tapi begitu kita lepas atau inputannya ya nilai 1 terus kemudian menjadi 0, maka dia akan aktif. Nah, sudah jelas. Ketika belum jelas, saya akan coba gambarkan dengan paint di sini. Kita minimize dulu. Jadi, perbedaannya dari ketiga ke 4 kontak itu ya, untuk normally open. Ketika normally open, kondisi normally open itu ketika kita ini ada, saya akan kasih dua warna ya, warna hitam untuk bagian input dan warna merah untuk bagian outputnya. Ketika kondisinya sama-sama mati, ini kondisinya sama-sama mati ya, ini normally open. Ketika kondisinya sama-sama mati, maka outputnya juga akan mati. Kurang merah sepertinya. Ini sama-sama akan mati. Ketika normally close, sedangkan normally close, ketika kondisinya
mati atau kondisinya tidak aktif, maka lampunya dalam kondisi aktif. Oke, untuk detailnya kita akan coba gambarkan secara detail. Oke, besar dulu. Oke, jadi ada 3 bagian ya. Kita akan kenal dengan normally open dan normally close. Untuk normally open, sebentar saya sisihkan dulu. Untuk bagian normally open, ini bagian normally open, ini normally close, ini raising edge, kita kasih nama P, untuk falling edge nya N. Nah, kita punya 3 kondisi seperti ini ya. Nah, masing-masing kondisi ini ketika kita kondisinya awal ya, kondisi awal adalah ini, kita ada grafik saja, bentuk grafik. Nah, ketika kondisinya di sini adalah aktif dan kondisi di sini adalah mati atau kondisinya tidak aktif. Nah, kita punya 2 kondisi ini, kita kasih garis warna hitam saja. Nah, pertama penjelasannya kita akan pakai warna merah untuk normally open. Kondisi normally open, kontaknya ketika kondisinya mati dan saat kondisinya aktif, dan ketika kondisinya dimatikan kembali. Ini kondisi normally open, dan untuk outputnya juga akan bergerak seperti ini juga. Outputnya akan kita taruh untuk normally open, kita taruh juga warna orange. Normally open ketika kondisinya belum diaktifkan atau belum ditekan, kondisinya lampu atau coil akan mati. Ketika ditekan dia akan ikut nyala atau akan aktif. Kemudian ketika dilepas atau terlepas tanpa pengunci, dia juga akan ikut mati. Seperti itu. Sedangkan untuk normally close, kondisi awalnya kita kasih warna hijau di sini. Untuk kondisi awalnya normally close itu kan tidak diaktifkan ya. Tuh, walaupun warna simbolnya jadi warna hijau atau ada aliran di situ, tapi kondisinya sebetulnya kan dia tidak aktif gitu. Baru ketika diaktifkan, jadi ketika kondisi pertama kan nyala ya, si output nyala ketika kondisi awal. Ketika NC diaktifkan, maka dia akan mati. Jadi berbanding terbalik. Ketika diaktifkan kembali, maka dia akan nyala kembali. Jadinya sifatnya adalah inverse atau kebalikannya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk raising edge, kondisinya adalah ketika tombol ditekan, nah, ini yang perlu diperhatikan kata-katanya. Kita kasih warna biru di sini. Ketika tombol ditekan, jadi kondisi awalnya itu kan mati ya. Jadi kondisi awalnya harus mati atau kondisi awalnya mati. Harus mati ya. Kondisi awalnya harus dipastikan mati untuk raising edge. Nah, ketika kondisinya ditekan atau diaktifkan, maka kondisinya lampu akan atau dari kontak raising edge itu dia akan aktif. Dan aktifnya itu hanya sementara. Aktif, terus begitu aktif terus dia akan mati. Nah, makanya dia hampir tidak terlihat sama sekali. Di sini raising edge-nya hampir tidak terlihat sama sekali. Makanya butuh kita gunakan sebagai pengunci tadi untuk mengunci kondisi outputnya saja. Jadi sehingga outputnya itu tetap bisa aktif di sini dan aktif terus karena dikunci kondisinya. Tapi ketika kondisinya realnya nyatanya di raising edge ini, dia hanya aktifnya itu sementara sekali. Jadi hampir tidak terlihat. Begitu. Itu untuk raising edge. Jadi polanya adalah raising edge. Jadi dari mati ke nyala, dan itu hanya sekejap di sini. Seperti itu. Jadi inilah yang disebut raising edge. Jadi kondisinya naik. Ini pola seperti ini dari mati ke aktif. Kemudian kita pahami juga untuk bagian falling edge. Kalau raising edge itu dari kondisi mati ke
hidup dan hanya sekejap untuknya aktifnya di kala perpindahan dari mati ke hidup. Sedangkan untuk falling edge ini kondisinya justru terbalik, dari nyala ke hidup. Dari nyala ke hidup. Jadi kondisinya adalah ketika kontak ini ditekan, jadi kontak ini kan tadi kondisinya kan pertama mati ya. Kondisinya mati awal. Ketika kontak ini kita tekan, nah dia belum mengalirkan sama sekali sinyal ke outputnya. Kita ganti warna lain. Ketika kontak ini ditekan, nah, dia belum mengirimkan sinyal sama sekali ke bagian outputnya. Barulah ketika dia dilepas atau dia diaktifkan, dinonaktifkan di sini, nah dia baru mengirimkan sinyal ke bagian output. Sehingga kalau kita gambarkan alurnya untuk yang bagian outputnya, dia akan aktifnya di bagian sini. Jadi rising edge itu akan aktifnya bagian sini, dan ini sangat cepat. Di bagian sini. Jadi ketika kondisi antara, maaf ini maksudnya agak ke sini ya, kita hapus dulu. Jadi kondisinya adalah ketika saat dari nyala ke mati. Ini dari nyala ke mati ini dia mengirimkan sinyal ke bagian outputnya. Jadi outputnya itu hanya nyala sekejap seperti tadi di tampilan. Itu hampir tidak terlihat sama sekali ya. Itu nyalanya di sini. Makanya perlu kita gunakan pengunci di bagian outputnya itu untuk kita analisa tadi, untuk tetap mengaktifkan kondisi ini. Gitu. Jadi untuk falling edge itu adalah kondisi di mana dari nyala ke mati. Ini falling edge. Nah, kita sudah dapat analisanya ya, perbedaan antara rising edge dan falling edge gitu. Jadi upset dan downset lah gitu, atau rising edge dan falling edge. Nyala ketika kondisi berubah dari mati ke aktif, kemudian nyala ketika kondisi dari aktif ke inaktif gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sehingga kita punya analisa tadi dari keempat ini adalah normally open itu pergerakan untuk outputnya itu linear dengan kondisi inputnya. Dengan kondisi inputnya dia linear di situ. Sedangkan untuk normally close itu adalah berbanding terbalik. Jadi kalau normally open itu seirama, kalau normally close itu berbanding terbalik. Kalau rising edge itu nyala sebentar saat kondisi dari mati ke aktif. Kalau kalau falling edge itu akan kondisinya perubahan dari kondisinya aktif ke tidak aktif, baru mengirimkan sinyal output ke output. Nah, grafiknya secara gambar ya, gambarnya ala kadarnya seperti ini, yaitu hasilnya akan seperti itu ya. Jadi sebagai gambaran ketika nantinya kita menggunakan inputan dari ketiga itu tadi, keempat inputan itu tadi. Oke. Nah, kita akan jelaskan sekali lagi biar mempermudah. Kita hapus dulu. Oke. Kita akan jelaskan sedikit lagi, sebentar lagi. Nah, ini adalah bagian input. Nah, kita perlu besar di sini. Bagian terlalu besar. Input. Ini output. Untuk bagian input kasih warna merah untuk normally open. Outputnya juga akan sama. Untuk normally close kita kasih warna ungu. Normally close terus
untuk rising edge dan untuk falling edge. Harusnya berada di kondisi saat mati. Nah, seperti ini ya. Jadi ini gambarnya jadi satu, jadi kondisi perubahannya sama, sedangkan untuk kondisi perubahan di outputnya akan berbeda-beda seperti ini. Oke, jadi sekarang kita sudah paham terkait dengan penggunaan macam-macam kontak yang disediakan di EcoStructure Machine Express Basic ini. Ada kontak normally open, kontak normally close, kemudian ada rising edge kontak, kemudian ada falling edge kontak. Itu saja untuk saat ini, dan ini perlu dipahami fungsi pengunci ya. Ada tambahan juga, kita dikenalkan dengan fungsi pengunci di sini. Nah, kita cukupkan untuk materi input, macam-macam input ini. Selanjutnya nanti di episode berikutnya kita akan mengenal untuk bagian macam-macam outputnya di sini. Oke, baik, sekian, terima kasih banyak. Salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika.